Halo adik-adik, selamat datang lagi dengan pembahasan matematika. Masih bersama Bapak dengan channel Mata Angin. Jangan lupa subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat penggunaan operasi hitung. Sifat-sifat penggunaan operasi hitung itu ada 3 macam. Nah, yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, kemudian nanti ada sifat asosiatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada sifat distributif. Nah, kemudian yuk kita sama-sama membahas mengenai sifat-sifat penggunaan operasi hitung yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu identik dengan pertukaran. Nah, pertukaran kali ini yang dimaksud yaitu pertukaran antara angka 1 dengan angka 2 atau yang biasa kita sebut di contoh yang ada yang Bapak contohkan yaitu A kali B itu sama dengan B kali A. Nah, di situ A itu diibaratkan angka pertama dan B itu angka kedua. Nah, angka pertama dan angka kedua bila ditukar antara yang awal dan yang akhir itu akan hasilnya sama. Nah, uniknya sifat komutatif ini itu hanya berlaku di perkalian dan penjumlahan. Seperti yang setelah Bapak jelaskan dahulu ketika masih SD. Nah, di kelas SD itu biasanya sifat komutatif itu muncul di materi matematika. Terutama di kelas 5 ya anak-anak, seperti yang biasa Bapak jelaskan. Nah, di sini berlaku juga di penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A. Nah, A ini diibaratkan angka yang pertama dan B ini angka yang kedua. Jika angka yang pertama itu di depan, nah, A ini adalah angka yang pertama dan B adalah angka yang kedua. Jika A dan plus B, A plus B sama dengan B plus A. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ketika angka pertama ditambahkan angka kedua dan ditukar angka kedua ditambahkan dengan angka pertama itu akan hasilnya akan sama. Nah, paham ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan ke contoh. Nah, sekarang Bapak contohkan. Nah, jadi angka 2 ini angka 2 ini dikali dengan angka 3 sama dengan 3 dikali angka 2. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika 2 dan 2 kali 3 ini dikalikan, itu hasilnya kan 6. Nah, kemudian ketika dibalik 3 dikali 2, ini hasilnya juga akan 6. Nah, inilah yang disebut komutatif, dalam artian pertukaran antara 2 kali 3 dan 3 kali 6 ini disebut sifat komutatif. Sifat komutatif. Nah, kemudian di penjumlahan pun begitu. 2 ini diibaratkan tadi adalah A dan 3 ini diibaratkan adalah B. Nah, 3 ini B-nya kan di depan, 3 plus 2. Nah, di sini hasilnya akan sama, yaitu 5. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Sedangkan 3 ditambah 2 itu sama dengan juga 5. Nah, inilah yang disebut sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Diingat-ingat, karena dalam pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif karena nanti hasilnya akan berbeda. Jadi untuk lebih mudah mengingat-ingat, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Ketika angka yang depan dan yang angka belakang itu dibalik atau ditukar, itu hasilnya nanti akan sama. Yaitulah yang disebut sifat komutatif. Oke, untuk pembelajaran kali ini hanya untuk sifat komutatif. Nanti di video selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai sifat asosiatif dan kemudian distributif. Nah, terus terima kasih untuk bisa menonton video Bapak kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga sukses selalu.